Oke, ini kan apa? Lu kan sempet di Jepang juga ya kalau nggak salah. Terus juga Iya, sekarang kan lagi ngambil job ambil job bagian apa tuh? kebetulan di sini bagian staff engineering Heeh. di salah satu perusahaan grupnya Mitsubishi untuk pembuatan apa heavy industry gitu kayak kendaraan alat berat khususnya forklift. Oh, Mitsubishi punya forklift juga. Jadi sebelumnya Mitsubishi itu nggak ada ini kan nggak ada apa namanya dia punya brand sendiri, brand khusus. Nah, ada satu perusahaan grup ini Hmm. yang hampir kolaps, akhirnya dibelilah sahamnya sama perusahaan Mitsubishi ini. Akhirnya masuk menjadi grup dari bagian Mitsubishi. Mereknya itu kayak Nichiu namanya. Warnanya merah, warna forkliftnya. Oh, Kalau kompetitor-kompetitornya itu kayak semacam Toyota itu kan ada Toyota forklift, ada TCM. Nah, kalau ini bagian dari Mitsubishi-nya. Ya, lu kan memang di Jepang kan sama-sama tau lah kalau lu di Jepang tuh kebetulan karena ada yang dibantu sih kalau kalau gue bilang ya. Kalau misalkan gue bilang karena dijepuin gue kayaknya kurang ajar banget gitu. enggak. Tapi Emang maksud tapi maksud gue yang pas lu dibantu ini sama prosesnya ini, sebenarnya masih ada halangan gak sih pas lu udah sampai di Jepangnya? kalau ditanya halangan pasti ada, karena gua ini kan bisa dibilang orang yang hidupnya penuh dengan hoki. Gua nggak Anjir. ngerti apa-apa, gua nggak tahu apa-apa, tahu-tahu gua bisa sampai di sini ya. Kalau untuk halangan dan kendala paling utama adalah eh, kita kan belum menguasai bahasa. Nah itu. Kendalanya itu di bahasa. Jadi selama 1 tahun pertama di sini ya literally kayak orang paling goblok gua. Gua nggak ngerti, gue dimarahin sama atasan gua, sama leader gua, sama bos gua. Kayak, kamu itu memalukan sekali gitu. Gua nggak ngerti itu. Mereka ngatain gua cuma setelah gua lewatin 1 tahun itu sambil gua belajar. Akhirnya gua tahu gitu kan, yang dimana itu jadi suatu kendala utama gitu. Lu kan memang nggak bisa belajar bukan belajar bahasa ya, tapi lu kan memang pas waktu di Jepang itu kan lu emang nggak bisa ngomong kan karena bahasanya Nggak mereka bisa sama bahasanya kita kan beda banget. banget. Kok sampai maksudnya tuh gua nggak tahu ya apakah lu dibully atau di sana itu cuma kayak kalau sampai kayak apa sih namanya disudutin gitu loh kalau gua bilang ya disudutin sama Ah, sama gua nggak tahu teman kerja lu atau sama bos lu gitu ya padahal lebih ke atasan sih, ya lebih ke atasan. sama bos lu padahal kan seharusnya yang nge-manage lu kan bos lu kan bukan bukan apa bukan yang lain gitu loh. Harusnya cuman kan mungkin ini jadi suatu apa ya, eh udah kulturnya mereka gitu, kalau setiap ada orang asing yang datang nggak ngerti apa-apa itu pasti akan kena bullying. Memang udah di set seperti itu ya. Maybe karena hampir-hampir semua yang gua lihat di sini kayak gitu. Tapi teman-teman kerja lu ini gak sih maksudnya welcome gak sih? Nggak juga. Iya semua sih welcome, alhamdulillahnya welcome semua, nggak masalah. Semuanya kan pakai proses, nggak yang langsung kita langsung bisa, kita langsung paham, langsung ngerti gitu kan, nggak mungkin. Cuma yang pas waktu apa lu di ini juga sih gua kayak "Wah, anjing gua kira tuh di Jepang ini kan aman damai tentram sentosa. Ternyata Tidak, tidak bos, tidak seperti yang kalian lihat. makanya gue kaget gitu tiba-tiba gue tuh dulu di ini juga sama bos gue gitu. Gue yang Hmm, kayak waduh. kayak shock banget gitu gak sih? Kok Iya gini iya. amat ya kerja ya? Perasaan kalau ngelihat ngelihat orang kayaknya enak-enak aja gitu. Mm, Tapi mm, mm. kok pas kita ngalamin, anjing, pressure-nya lebih gila ini kalau kayak gini. Iya. Dan di situ gue berterima kasih sama diri gue sendiri gitu, Wawan. Mm. Mampu dan kuat gitu mental ngelewatin itu semua sampai hari ini tuh kayak big thanks bro buat diri gue sendiri. Iya iya. Makanya tuh kayak apa ya?
buat orang-orang nih ya yang nggak tahu situasi kerja di Jepang, jangan pernah merasa situasi kuliah di Jepang dan situasi kerja di Jepang tuh sama gitu. Karena kalau lu kebanyakan nonton Jerome Pauline, ya tolonglah coba lihat yang lain juga, Joing. Jangan Gua lihat dari sisi enaknya doang. Jadi iya, para no, konten kreator ini seharusnya memberikan atau memperlihatkan gitu sisi kurang baiknya orang Jepang itu seperti apa. iya. Makanya kalau misalnya lu kebanyakan nonton Jerome Pauline, ih sama aja goblok. Gue yakin abis ini banyak yang benci sama podcast gua. Ya itu kan hak orang, itu penilaian orang itu. Iya, iya, iya. Itu itu hak mereka lah. Kita nggak bisa apa mengajak mereka untuk suka dengan apa yang kita buat, nggak bisa. Betul, betul. Cuma emang emang bener karena gini, kalau kita kuliah aja gitu ya, maksudnya gua yang dulu kuliah di tempat yang maksudnya lumayan deket lah sama rumah gitu kan. Dengan situasi kerja gua sekarang tuh, wah itu beda banget. Karena kalau dulu gua kan ketemunya sama orang-orang yang berada di luar gitu ya. Kayak Iya, misalkan nih teman gue yang dari Pontianak, teman gue yang dari Singkawang, teman gue yang kalau nggak salah ada yang dari ini juga, Papua juga. Cuma gua nggak tahu apakah Papuanya di Wamena atau di Biak gitu ya. ya intinya Papua lah ya. Mm-mm. Nah sekarang pas gua datang ke tempat orang, gua langsung kayak, gue sebenarnya hampir hampir ngalamin yang sama juga. Dalam artian nih, sama bos gua tuh, kamu harus ini. Terus gua kayak, lu bisa nggak sih ngasih peraturan yang cuma apa sih maksudnya di hari ini gitu ya. Ini yang ngelakuin ini dulu, di hari ini ngelakuin ini dulu gitu. Ini harus ini. Anjing nih emang nih. Ya nggak jauh beda, nggak Ih, jauh beda dengan gue juga kayak gitu. Kayak baru pertama kali kerja itu, gue hari pertama kali nyampe ke Jepang itu heeh. nyampe siang, ya kan, langsung kerja pak. Anjing nggak, gue nyampe langsung kerja udah gitu lembur. Gue belum istirahat, apa masih capek dengan perjalanan, ya kan. Mhm. Masih jet lag kalau menurut gua. Ya masih jet lag banget. Pas nyampe lagi mikir gitu, ini gue beneran gak sih, gue mimpi gak sih, langsung disuruh kerja. Dan lu harus langsung nerima, otak lu harus langsung siap nerima pekerjaan di hari itu gitu, yang Mmm, notabene-nya lu nggak ngerti apa-apa gitu. iya, iya. Makanya gue, kenapa gue bilang gue orang paling goblok, gue nggak tahu sama sekali. Ijazah gue dari masa kuliah itu kayak cuman sekedar formalitas selembar kertas doang, dan gue nggak tahu ilmunya. Goblok gak? Eh, tapi ini sih, kalau buat teman-teman nih ya yang kalau dengar dari cerita Pak Agam, makanya sekarang kan banyak orang-orang yang akhirnya dia ngambil bukan cuti sih, tapi kayak ngambil ngambil apa, libur dulu sebelum dia kerja, ya karena itu. Kalau lu tiba-tiba udah langsung kerja, apalagi yang lu baru pertama kali ke luar negeri ya, itu kan masih kerasa jet lag tuh. Nah, kalau misalnya Hmm. masih dipaksain, nah kayak si Pak Agam ini, kayak si Bang Agam ini. Makanya gua nggak heran sih sama teman-teman yang akhirnya dia ngambil cuti dulu, bukan cuti sih, tapi kayak ngambil libur dulu berapa hari, baru kalau misalkan dia mau kerja lagi gitu kan, nanti bisa ini lagi, bisa apply lagi. Bahkan ada yang kalau nggak salah ya sebulan itu cuti loh full. Itu gua kayak, wah gila sih ini orang. Tapi memang begitu karena kalau kita dipaksain kerja gitu kan apalagi kalau keluar negeri, lu udah lama banget kerja terus habis itu lu butuh apa sih namanya istirahat gitu ya. Itu Ya biasanya butuh tuh refresh. biasanya itu ngambil liburnya kan berapa hari gitu kan. Makanya gua kayak ya itu hak dia dan dia juga tahu kapasitas dan kapabilitas dia juga. Betul. Tapi tidak dengan saya. Tidak dengan saya, Pak Wan. Gua nggak ngomong. Jadi buat orang-orang di luar sana yang punya keinginan untuk bekerja di luar negeri, terutama di negara Asia, di Jepang ini, jangan terlalu besar ekspektasinya karena nggak bakal sesuai sama realita yang akan lo dapat nanti. Berarti Kuatin mental aja. oh, tapi lu ini nggak sih maksudnya sempat ngomong juga sama temen-temen lu yang mungkin di Korea atau di Eropa. Kenapa tuh? Lu pernah Masalah nggak apa? kayak lu pernah ngalamin kerja kayak gini nggak sih? Gua masa baru apa baru touchdown aja di Jepang gitu ya.
Tiba-tiba udah Oh, langsung pernah, disuruh lembur. pernah. Ya Nah, mereka juga ngalamin hal yang sama tadi. Ya entah itu suatu kebetulan, tapi ya mungkin namanya perusahaan luar kayak gitu semua kali ya. Soalnya temen-temen gue yang kerja ada yang di Korea, ada yang di negara lain gitu, eh, Taiwan. Mereka pun mengatakan hal yang sama. Ya berarti secara secara garis besar seluruh perusahaan luar itu ketika lu udah sampai, ya lu udah harus siap. Nggak ada lagi lele, manja, bos capek bos istirahat dulu bos gitu kan. eh, Nggak ada, kayak gitu nggak ada. Ini bukan negara lu bos. iya iya, Ya lu benar-benar. udah siap sini fight ya, udah gitu aja. Berarti memang ini ya maksudnya sebagian negara, gue nggak bilang semua sih, tapi sebagian negara ada yang kayak begitu ya. Yes, sebagian hampir sebagian besar mungkin. Waduh, hampir sebagian besar. Tapi emang itu sih dunia kerja ya, karena kita nggak ada yang tahu juga sih kalau perusahaan ini tuh kayak gimana, perusahaan itu kayak gimana. Enggak, we never know. Iya, makanya gue salut sih sama orang-orang yang sampai detik ini ya itu masih kerja di luar tuh. Ya emang sih karena gajinya gede, cuma lingkungannya belum lagi bahasanya. Bahkan gue juga sempet nonton tuh video orang Vietnam kalau nggak salah dia kan kerja lepas ya. Gue nggak tahu Ya, apakah dia beneran kerja lepas atau magang di sana. Itu tuh sampai di ini apa sih dipukul gitu loh. itu dia terjadinya bullying, terjadinya kekerasan. Itu kan kembali lagi ke orang ya, karena kendala pertama yang tadi gue bilang, bahasa. Ketika lu udah masuk ke negara orang, lu ingin bekerja mencari nafkah di negara itu, yang harus lu siapin itu adalah bahasa. Kalau kalau bahasa untuk komunikasi aja lu gak bisa, gimana lu mau kerja? Iya iya. Sebenarnya di situ gue juga tidak bisa membenarkan tindakan kekerasan, apalagi ada tindakan fisik. Cuman mungkin itu adalah keluh kesah yang dialami oleh mereka, para pekerja di sana, dengan asli orang asingnya itu, yang mungkin kesulitan, sangat kesulitan untuk berkomunikasi gitu. Makanya sampai timbullah emosi dan menyebabkan tindakan fisik gitu. Ya itu sih harus sama-sama saling introspeksi sih ya. Kita nggak bisa membenarkan si anak Vietnam itu, dan kita juga tidak bisa membenarkan tindakan fisik dari si orang Jepangnya itu juga. Jadi harus mawas diri lah. Ya lu harus kuatin skill lu. Kalau skill nggak ada, paling nggak bahasa deh. Karena kan prinsipnya orang Jepang, lu bisa ngomong, ya lu bisa kerja. Tapi kalau lu nggak bisa ngomong, maksudnya nggak bisa berbahasa negara itu, ya lu nggak akan bisa kerja. Mau kayak gimana? Susah. Perintahnya juga nggak bakal nyambung. Oke oke oke. Kayak Cum- gitu. Itu yang gua alami di lapangan di sini. Cuma kalau untuk ininya yang ngalamin itu apakah cuma terbatas dari orang-orang yang di Asia Tenggara atau semuanya tuh kena juga gitu loh. Ya pasti semua kenal. Bagi siapapun yang tingkat komunikasi bahasanya rendah banget, ya pasti Heeh. akan ngalamin hal kayak gitu. Pasti nggak cuman Vietnam aja, mungkin Indonesia juga. Indonesia juga banyak kok. Oh, berarti yang kayak apa dari Eropa itu juga banyak juga kenanya atau gimana? Ya pasti ada dari Brazil, terus dari mana lagi ya? Negara-negara Amerika Latin juga ada yang kerja di sini tuh, banyak ngalamin kayak gitu juga. Bahkan Hmm. mereka-mereka itu yang dari Amerika Latin nggak ngerti bahasa, jadi ya udah ngomongnya kayak kayak pakai isyarat aja gitu kan, kocak jadi ya. Ya perusahaan perusahaan juga bingung dong, gue narik lu buat kerja di sini, lu nggak bisa ngomong, buat apa gue gaji? Iya iya iya, betul 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 betul. Bahasanya kan gitu. Makanya ini udah ini sih udah wah. Kalau kalau kerja di Jepang tuh ya itulah ya buat teman-teman yang mau kerja di Jepang. Kalau misalkan buat studi sih menurut gua Fine masih fine aman lah. aja, Heeh. Kalau masih buat aman. ya menurut gua sih studi masih aman meskipun ya nanti lu di restoran juga bakal ketemu kan mana yang ini mengandung babi, mana yang ini apa aman buat buat Dikonsumsi. buat dikonsumsi khususnya untuk muslim apalagi yang memang mereka yang vegetarian ya karena setahu gua kalau restoran vegetarian di Jepang tuh rata-rata agak susah loh. Bener, Mak jarang-jarang. makanya ini buat teman-teman yang mau ke Jepang
atau ke negara lainnya itu harus lihat-lihat sih. Dan bener, kalau lu nggak bisa bahasa yang advance banget gitu ya, coba aja kayak pakai apa bahasanya anak kelas 1 SD, kelas 2 SD karena yang gua tahu ya Bang ya, Hmm, untuk bahasa Jepang tuh kan dia ada tingkatannya tuh. Tapi betul. dia tingkatannya kan dari 5 ke 1 ya kalau nggak salah. Iya, dari 5 ke 1. Nah, Ngurut. ya, nah itu kan seharusnya dicoba aja kan. Maksudnya pakai nggak tahu bahasa mungkin sekelas kayak anak SD atau anak anak kelas satu apa kelas satu SD atau kelas 2 SD gitu kan. Selama mereka ngerti itu juga nggak masalah kalau menurut gua ya. Karena yang gua alamin selama gua kerja di sini tuh kebanyakan orang-orang di sini pakai bahasa Inggrisnya tuh bahasa Inggris yang apa ya gua bilang ya. Mungkin pas waktu balita gitu loh kalau gua bilang atau TK karena gua pernah ketemu satu Hmm, orang Cina meskipun dia sebenarnya bawa bawa merek Jerman gitu kan. iya. Tapi karena didikannya itu di Cina gitu, jadi untuk bahasa Inggrisnya masih kurang banget lah kalau menurut gua. Iya, bener-bener basic banget ya. Oh, bukan basic lagi. Jadi kayak misalkan nih, kita ngomong nih ya, Iya, ini gimana ya konsepnya? Dia kagak ngerti. Tapi kalau misalkan ini konsep, mau tahu. Terus dia kayak, oh iya 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 iya. Terus dia jelasin konsepnya. Meskipun secara apa ya, secara penjelasan dia itu, gua masih kayak, hah? nggak ngerti. Iya Ini iya ngomong apa anjir? iya. Makanya kalau gua ngomong sama dia tuh kayak, wah ini orang emang harus ini sih belajar bahasa Inggris. Kalau nggak mati lah nanti orang ini. Tapi jangan salah kalau di Jepang ini untuk penggunaan bahasa Inggris itu nggak ada. No English. Bahasa Inggris itu hanya digunakan di tempat wisata sama di bandara. Jadi kalau lu berharap bisa menggunakan bahasa Inggris di dalam perkotaan atau di tengah-tengah Mm-mm. di desa gitu, apalagi desa-desa kayak gitu, nggak bakal ngerti mereka. Tapi Jangan kayak coba-coba. tapi kayak hampir semua gitu sih. Soalnya ada juga gitu kan atasan gua, senior gua lah gua bilang, itu kan dia ke Jerman, ke Jerman. Pas dia ke Jerman, itu tuh nggak ada yang bisa bahasa Inggris sama sekali. Ya karena mungkin sama halnya dengan di Jepang ya, mereka tetap mempertahankan budaya mereka, bahasa mereka agar tidak tercampur gitu loh. Tetap Mm, mempertahankan. Jadi ya ya udah ini Jepang, ini semuanya harus gunain bahasa Jepang sama halnya dengan Jerman. Jerman semuanya pakai bahasa Jerman, nggak ada bahasa asing. Itu mm-mm. emang udah jadi satu peraturan di negara itu sendiri kan. Kita nggak bisa apa ya nggak bisa nyalahin juga. Ya balik lagi sih buat teman-teman yang mau ke luar negeri gitu ya. Bahasa tuh Bahasa nomor satu, pasti. Makanya that's tuh right. makanya gue kayak kayak apa ya kayak eh kalau lo nggak mau belajar bahasa sih ya good luck. Paling sebulan di luar negeri habis itu pulang lagi. Lu pulang aja deh. Iya iya Ngapain iya. lu di sini? Makanya penting sih buat orang-orang yang apa mau cari nafkah di luar sana gitu. Ah, lu bisa bahasa mereka, lu dihargain di sini, serius. Iya. Mereka respect sama lu. Ya jujur aja kalau dari bahasa gue sendiri ya, Pawan. Eh, Kan tadi sesuai yang kayak lu udah sebutin, bahasa Jepang itu ada tingkatan dari level N5 sampai N1. 5 tahun gue tinggal di sini, nggak ada satupun sertifikat yang gue dapet. Gue nggak pernah lulus, lu bayangin aja. Makanya sampai hari ini kalau dia orang bilang lu tinggal di Jepang, bahasa lu pasti udah hebat. Enggak, gue tetap orang paling goblok di sini gue bilang. Gue nggak mengakui bahwa diri gue lancar ngobrol, enggak, masih terbata-bata. Karena gue belajar otodidak, gue nggak ikut kursus, ujian juga nggak lulus-lulus. Sampai bos gue bilang udah kamu ambil ujian lagi gini-gini. Enggak, gue nggak bilang gue nggak ini, gue nggak minat, tapi gue bilang iya nanti gitu. karena secara kapasitas lo juga masih ini ya maksudnya masih ragu-ragu gitu ya apakah gua memang pantas buat dapat untuk ujian. Kayaknya belum pantas nih orang Eh, nggak lulus lulu. Udah berapa kali gue ujian, Pawan, habis duit gue anjir. Mahal sekali lu tes itu di sini. berapa biasanya satu ini satu kali? Satu kali tes sekarang itu di harga sekitar hampir 700.000.
sekali tes. 700.000 yen atau Ribu rupiah, enggak 700.000 rupiah, udah dikonversi kok. Oh, tapi kalau Mahal mahal. iya iya, tapi kalau misalkan dibandingin sama TOEFL ya, Hmm. biasanya tuh TOEFL ada yang sampai 1 juta loh, 1 juta 2 juta. Tapi buat kita yang tinggal di Jepang ini segitu tuh kayak udah anjir, mendingan gue beli beras gak sih? Iya 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 iya. Sayang anjir duitnya gitu, kayak mendingan gue beli ini cartridge buat pot gue. Cartridge buat pot. Ya atau lebih kayak buat makanan aja, buat jajan, beli baju apa gitu, shopping shopping kecil. Heeh. Makanya itu kalau apa ya? Memang kalau considernya sih kalau TOEFL kan karena emang udah widespread banget ya. Maksudnya dipakai sama orang-orang banyak. Bahkan kalau misalkan orang yang nggak punya sertifikat pun dia juga pasti ngandalinya bahasa Inggris gitu kan. Ya, Tapi kalau kalau bahasa Jepang 700.000 menurut gua agak kemahalan sih. Kalau misalnya 300 400 masih oke lah. ya kalau segitu masih nggak masalah gitu kan. Heeh. Sekarang udah di angka segitu kayak anjing, berasa banget ya. Ya nggak nutup kemungkinan semua orang yang kerja di sini punya gaji besar, tapi untuk ngeluarin untuk biaya tes itu kayak anjing banget tuh nggak lu? Sumpah. Ya sebenarnya sih ntar kepake itu kalau kita udah balik dari sini kan. Ya terlepas nanti kepake atau enggak, hoki-hokian lagi lu dapat kerja apa enggak kan Iya, gitu. iya, Kalau iya. lu dapat kerja kepake, kalau enggak ya nggak tahu. Kadang yang udah punya sertifikat aja pas balik ke Indonesia malah nggak jadi apa-apa, sertifikat itu nggak kepake, jadi kayak cuman sekedar formalitas ya aja. Asli kalau Makanya udah, dari heeh. Asli kalau udah kayak gitu sih gua kayak, ah. nggak bisa menjamin lu bisa sukses balik ke Indonesia terus lu mengandalkan sertifikat atau license yang lu punya, Heeh. percuma gitu Iya, kalau lu iya. nggak punya orang dalam dan duit, karena 3 aspek itu di Indonesia udah paling utama. Mungkin satu aspek skill dan license kalau nggak ada, tapi lu punya dua 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 apa dua opsi, salah satunya adalah orang dalam sama lu siap duit buat masuk, itu bakal lebih menang daripada yang cuman punya skill dan license doang gitu. Karena Tapi, gue ngelihat senior senior gue yang udah pulang ke Indonesia, yang udah selesai dari sini, hmm? jadi apa? Nggak ada yang jadi apa-apa. Sertifikat itu nggak berlaku buat dia. Hmm. Nggak ada. Mereka ada yang jadi, apa namanya, kerja di wedding organizer, jadi fotografer. Terus gue tanya, sertifikat lu buat apa bos? Yang lu sombongin waktu itu. Gak apa-apa, nanti buat apa? Buat ibu gitu kan, atau nggak buat bapak gitu. Gue ambil mendingan buat bungkus gorengan. Anjir. Bagus gorengan bangke. Gak guna anjir, sumpah. Kalau banget gue kadang orang kalau berpikiran, oh lu harus punya sertifikat. Lu di Indonesia punya power apa anjing? Iya, iya, iya. Iya, makanya jangankan untuk sertifikat ini ya, sertifikat apa sih bahasa gitu ya. Gua aja tuh yang punya sertifikat untuk apa sih namanya? Pelatihan dari merek-merek ternama untuk kontrol sistem tuh Hmm, gua yakin sih jarang banget bakal gua pakai. Kenapa? Karena jujur ya, gua kalau disuruh apa sih namanya? Disuruh nerangin apply. gitu ya. Bukan Ah, apply, tapi nerangin kontrol sistem kayak gimana tuh ribet. Ribetnya kenapa? Karena gue tuh harus ngurusin aspek networkingnya seperti apa, jenis kontrol yang dipakai itu apa, apalagi tuh I/O-nya itu apakah model remote atau model standalone. Standalone maksudnya tuh semua satu itu ada di satu ruangan itu aja. Sisanya ya lu tarik kabel gitu kan. Terus apakah nanti bakal di-connect atau dihubungin ke satu server atau beberapa server? Itu kan lu harus kayak mikir banget kan. harus. Makanya tuh gua malesnya di situ aja sebenarnya. Jadi yang dibilang Bagam soal masalah sertifikat itu dipakai atau enggak, nah itu tuh tergantung dari orangnya juga kan. Kayak yang tadi gua bilang, kayak misalnya dari gua yang memang dari awal sebagai seorang maintenance, gua kan nggak gitu tahu banyak tentang networking gitu kan. Yang gua tahu Ya. networking tuh cuma misalkan nih dari komputer A ke komputer B itu gimana koneksinya? Apakah dia model straight atau model cross gitu? Nah, kalau model straight itu kan berarti dia dihubungin ke switch dulu atau ke hub. Kalau misalkan model cross berarti kan dia ke komputer atau ke switch yang
dia kalau nggak salah itu cuma 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 bisa nerima gitu loh. Itu memang ada gitu untuk komunikasi seperti itu. Makanya kan itu kan harus 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 lu tahu juga gitu kan. Sedangkan gua tuh belum tentu bisa make gitu karena emang kerjanya dapat atau enggak. Itu balik lagi, ada apa enggak, kan itu jadi yang jadi pertanyaan. Heeh, heeh. Makanya dari situ gue, apa ya, gue punya pemikiran, udahlah nggak usah terlalu terpaku dengan sertifikat selembar kertas yang nggak mungkin bisa ngebantu lu juga gitu. Iya, iya. Yang lu harus siapin sekarang adalah uang sama orang dalam, udah itu doang. Cuman itu bos, nggak ada lagi. Ini buat teman-teman yang masih bingung gitu kan orang dalam itu gimana cara dapatnya ya? Ya, paling gampangnya dari keluarga gitu kan. Atau dari apa sih teman-teman lu yang udah lama kerja di situ atau mungkin dulunya Hmm, sempat kerja di bener-bener. situ, terus habis itu dia bilang, lu rekomenin gua deh di mana tempat kerja yang bagus gitu." Itu Itu kan bisa jadi opsi sih. heeh, heeh. Makanya kan sebenarnya orang dalam tuh bukan hal yang jelek loh kalau menurut gua ya, karena kalau orang udah tahu kapabilitas dan kapasitas kita gitu, jadinya sih fine-fine aja kalau kita udah merasa yakin. Setuju nggak tuh kalau kalau misalnya kayak gitu tuh? Gua Setuju sih, sih. makanya gue sih dari diri gue ya, gue sih nggak mau apa, nggak mau neko-neko sih kalau mau kerja apa sih. Ini aja nih ya gue yakin nih, ini gue nggak tahu nih kalau bokap sama nyokap gue bilang gue ngelakuin hal yang berbeda banget sama apa yang dia harapin gitu kan. Karena kalau gue lihat sekarang, ini kan situasi lagi transisi nih ya. Maksudnya yang udah lepas dari pandemi, terus juga resesi juga lagi apa sih digembar-gemborin gitu kan. Gue sih kayak ya udahlah. Ikut alur aja. Iya. Tapi kalau masalah kerja ya, Mm-mm. sejujurnya gue punya suatu harapan dan keinginan gitu, yang dimana gue pengen kerja di suatu perusahaan Mm. yang banyak tugas dinas luar kota. Itu Wanjir. itu the big dream gue apa? Apa ya? Lu nggak selalu monoton setiap hari ada di meja kantor di dalam office, ketemu dengan atasan, ketemu dengan kerjaan, tapi lu bisa sambil healing keluar kota. Paling nggak lu bisa keliling Indonesia lah. Itu yang gue pengen sumpah. Mungkin after gue pensiun dini dari negara ini, gue pengen mengarah ke perusahaan itu sih. Kalau kayak begitu ya paling cuma beberapa bidang sih yang bisa kayak misalkan nih HR kan biasanya bisa tuh kalau Ya, kemana-mana. Kalau misalkan perusahaannya gede ya kalau menurut gue. Terus selain HR, sales juga iya sih. Cuma ya balik lagi sales juga lu kalau salesnya misalkan kurang sales lah, mobil gitu ya atau sales asuransi itu kayaknya kurang menjamin sih. Tapi kalau lu salesnya kurang. kalau lu salesnya barang-barang yang gede banget, wah itu udah sih juara sih. Ya kalau sales industri gitu pasti gue yakin bisa. Heeh. Area-area Kalimantan, Sumatera itu pasti bakal mondar-mandir terus. Boh, banyak. Itu yang gue seneng Pak Wan. Gue seneng banget kayak gitu. Dari dulu gue bilang sama istri, aku pengen banget deh kerja di perusahaan Indonesia gitu. Di Indonesia terutama. Yang bisa mondar-mandir tiap hari atau enggak dalam seminggu bisa 2-3 kali keluar kota. Kayak Kan ngilangin ngilangin beban gitu. Dan iya iya. gue sampai istri gue bilang, ya udah nanti kalau kamu udah kerja di perusahaan kayak gitu, setiap kamu keluar kota aku ikut. Ya silakan gue bilang. Wis. Gue nggak bakal ngelarang. Gue kerja, lu stay di hotel, selesai gue kerja, kita kita healing ya kan. Entah kuliner, itu yang menurut gue itu jadi suatu kebahagiaan gitu buat gue sama istri. Iya iya, betul betul betul. Makanya tuh ya pas waktu apa sih namanya? Gua dengar gitu teman gua. Itu tuh teman gua awalnya kan dia cabut kan dari pabrik kan. Oh. Dia langsung keterima di perusahaan power plant juga, power plant cuma Hmm, power plant-nya ini dia kayak ngasih service dan ngasih produk. oke. Jadi produk and service-nya tuh kayak gini. Misalkan nih ya, eh, kita bikin sebuah optimasi untuk power plant. Optimasinya itu dari software yang udah dia bikin sendiri, nanti Ah, tinggal disesuaikan aja gitu ya. Kalau misalkan ada yang mau
datanya dimasukin gitu. Meskipun memang beda vendor atau beda apa sih namanya? Beda brand lah. Tapi selama data itu memang sangat dibutuhkan oleh perusahaan, itu nanti dia bisa ini, bisa apa? Bisa kalkulasi lah. Ini berapa sih power yang masuk atau power yang dibutuhin untuk men-generate sebuah power yang lebih besar gitu ya. Meskipun sebenarnya kan power yang masuk sama dengan power yang keluar kan. Tapi Ah, dari situ itu kayak udah apa ya, di proposal tuh udah paten gitu. Makanya itu jadi nilai yang sangat tinggi untuk sekarang, apalagi kalau kita ngomongin power plant ya. Dan temen gua siapa tuh, sih? ah, Siapa yang nggak tahu power plant? iya makanya. Terus temen gua kan juga dari power plant gitu kan. Makanya kan sekarang dia jadi vendor dan lu bayangin, pertama kali dia berangkat itu dia ke Finlandia. Anjir, Makanya orang-orang yang lu emang lagi di mana? Oh, adalah di vendor ini gitu. Anjay, berarti lu ini dong ke Finlandia nih. Iya, ini sekarang gua udah di Finlandia. Boh, dan langsung dan langsung dia dia kenal. bawa-bawa ceweknya juga di sana. Anjay. Heeh. Makanya lu bayangin lah sama orang-orang yang di apa tuh, yang ngerantau gitu. Memang kalau kalau ditanya apakah harus belajar bahasa di sana? Iya, tapi kalau misalkan lu nggak bisa, ya contohnya kayak si Bang Agam ini atau kayak temen gua, pasti pertama-tama ya dia harus pelajarin dulu bahasanya. Gua salut sih sama orang-orang yang mau kerja di sana, apalagi kan secara lingkungan gitu kan, lingkungan sosial dan pokoknya keseluruhan lah. Itu kan udah beda banget sama apa yang ada di sini gitu ya. Oke, by the way nih, ini bisa jadi ini terakhir ya karena udah setengah jam lebih kita Iya, ngomong. nggak berasa Iya, panjang banget. iya, udah setengah jam. Apalagi yang tadi tuh gara-gara masalah apa? Masalah internet emang sih asli. Tadi kan lu sempat bilang next project atau mungkin next apa sih? Next planning gitu ya. Itu kan mau kerja di luar gitu. Sebenarnya Oh, masih ada nggak kerja. sih? Bukan kerja di luar, maksudnya kerja di Indonesia tapi keliling-keliling gitu lah. Ya, sebenarnya masih ada karena emang kemarin udah bicara juga sama keluarga dari istri gua. Jadi Heeh. kebetulan omnya itu menjabat sebagai dirut di salah satu perusahaan Astra Group yang letaknya di Kerawang. Ah, Nggak perlu gua sebut lah namanya. iya. Jadi emang next plan-nya after uh, problem internal di keluarga gue selesai, Hmm. gue balik, lalu insya Allah bisa kerja di sana sambil ngejalanin beberapa usaha sama istri. Karena istri gue juga udah siap resign dari kantornya karena pengen ngejalanin bisnisnya juga. Tapi gini, ini untuk yang masalah problem internal ya, maksudnya biar biar yang dengar nih nggak apa Penasaran. nggak miskonsepsi kalau menurut gue sih. Problem internalnya itu eh, sebenarnya cuma hal yang ini aja kan, maksudnya kecil kan, atau ini Nah, hal yang gede banget gitu. kalau menurut gue ini hal yang sangat besar ya karena berbau materi kan. Oh, Berbau materi peninggalan. Lebih ke situ sih. oke oke. Peninggalan orang tua. Ya, lagi ada di fase dalam penyelesaian masalah itu. Jadi ketika itu selesai, ya lumayan kan cuan. Enggak, iya dong. Gue ngumpulin di Jepang juga nggak mungkin. Iya iya Nggak iya. akan mungkin nyampe di angka segitu, nggak mungkin. Ya itu gue lagi proses sambil nunggu. Ketika itu semua udah selesai, lalu gue kembali ke tanah air. Langsung gue resign gue dari sini. Gue nggak pakai nunggu lagi. Hmm. Karena permintaan istri gue juga kan, udah kita usahain sama-sama di sini. Masalah kerjaan gak usah dipikirin deh. Insya Allah ada jalannya ya udah. Wah, Karena udah capek juga kan istri gue bolak balik Jepang terus iya. Indonesia Jepang, gue juga capek sebenarnya Pak Wan. Iya Cuma udah iya. gimana. Ya, memang memang gila sih kalau kalau apa kalau misalkan tiap hari ke sana. Makanya sampai ada orang yang 3 tahun baru balik, 2 tahun baru balik ya wajar lah karena di sana kan juga udah capek kan. Ya kita pengen istirahat Udah juga. ya, iyalah pengen nyantai di rumah ibadah dengan tenang ya kan, bisa Hmm, ke tempat ibadah dengan mudah. hmm, Kalau di sini kan nggak ada.
jarang ada pun jauh gitu. Iya. Kayaknya enggak deh. Ya, kalau kalau luar negeri itu cukup kita kunjungin buat holiday aja, jangan buat kerja. Mindset itu jangan dirubah gue. Eh, Terus itu nggak berlaku untuk yang nggak ada peninggalan dari orang tua ya. Itu harus dinotis. iya itu Tapi harus kalau dinotis. lo kalau punya peninggalan aset dari orang tua, it's okay. Lo punya mindset kayak gitu nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau nggak ada, ya, mohon maaf, ya udah kerja aja gitu. Iya, Dan pilihannya cuma itu. Lo mau betul. mengutuk nasib atau lo harus bekerja keras. Nah, betul 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 betul. Ini buat penutup nih ya. Mm-mm. Apa yang lu bisa petik dari pembelajaran lu sekarang? Kalau untuk pembelajaran yang gue petik, lebih ke banyak ikhlas sih. Ikhlas, sabar, terus tetap hadepin semua permasalahan yang ada di depan mata lu. Hmm? Jadikan semua itu ilmu untuk kedepannya di keluarga lu berikutnya. Jangan sampai anak dan istri lu ngalamin hal yang serupa dengan lu. Make Dalam, beautiful your family. dalam. Dalam banget. Cukup, cukup di lu aja. Iya. Jangan sampai terulang. Apalagi anak lu tahu proses bapak lu tuh kayak gimana. Jangan. Oke, ini dalam banget sih kalau menurut gua dan apa yang udah disami sama Bang Agam itu juga udah gua alamin. Makanya ini luar biasa sih. Well, thank you banget nih Bang udah Yap, mampir sama-sama. ke podcast gua ya. Santai. Kan kita Dan sharing aja. iya, betul. Dan kalau misalkan ini apa ya kepanjangan mungkin gua bakal bagi sesinya gitu tapi well Hmm. let's see kalau misalkan ada yang apa mau denger mungkin sekitaran 1 jam ya. Kalau mau dengar podcast ini pas waktu lagi suntuk-suntuk di kerja bisa banget. Apalagi kan dari apa yang udah dijabarin sama si Bang Agam ini tuh pas banget gitu loh. Karena kita tuh nggak tahu juga kalau misalnya di luar tuh, wanjir kok gue yang nggak bisa bahasa, gue bisa ini dapat kerja di sini gitu kan. Terus next projectnya itu gue kayak wah gila sih ini udah ada ancang-ancangnya gitu loh meskipun masih apa ya masih masih kayak dikasih kode gitu kan tapi ancang-ancangnya tuh ada. Ya itu harus harus banget. Setiap Heeh, manusia itu harus punya master plan. heeh. Makanya ini gila sih ini. Oke, jadi kalau kalian yang mau dengerin podcast kagak diedit, baik yang monolog ataupun yang segmen sayangnya diedit, kalian bisa banget dengerin di Spotify dan Noise. Dan rencananya nanti ada juga ke beberapa platform gitu ya, tapi we will see. Dan kalau kalian nih ya masih mau dengerin gitu podcast-podcast dari gue juga ada di grupnya diovi.id. Kalian bisa nikmatin di penikmat layar kaca ataupun 12.30. Oke, itu aja dari gua dan Bang Agam. Yup, Well, see you in the next audio. thank you.